Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifah Mawaddatul Aliyah dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dalam rangka mengemban tugas perguruan tinggi, sebagaimana tercantum dalam Tridharma Perguruan Tinggi, dipandang perlu melakukan usaha sinergis guna mendukung terlaksananya proses pendidikan yang dapat menghasilkan output yang berdaya guna dan memiliki kompetensi yang jelas setelah menyelesaikan studi dari perguruan tinggi. Salah satu bagian penting dalam Tridharma Perguruan Tinggi tersebut adalah pendidikan. Selanjutnya, untuk memantapkan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di kelas, harus diikuti dengan praktikum dan praktik pengalaman lapangan. Hal tersebut memiliki tujuan utama untuk membina profesionalitas mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan. Praktikum dan praktik pengalaman lapangan merupakan bentuk pelatihan akademik sebagai upaya penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam perkuliahan. Praktik pengalaman lapangan gelombang 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 hingga 13 Agustus 2021. Namun, pelaksanaan praktik pengalaman lapangan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Praktik pengalaman lapangan kali ini dilaksanakan secara online dari daerah masing-masing. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Sehingga tugas yang dilakukan yaitu wawancara serta observasi. Saat ini, saya telah melaksanakan praktik pengalaman lapangan di desa sebelah tempat tinggal saya, yaitu Desa Palohombo, Dusun Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Dikarenakan praktik pengalaman lapangan kali ini dilaksanakan secara online, sehingga mahasiswa hanya beberapa kali melakukan kunjungan di tempat PPL guna melaksanakan wawancara serta observasi. Namun, tak lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker, hand sanitizer, serta tetap menjaga jarak. Nama lembaga tempat praktik pengalaman lapangan saya yaitu PT Bejo Panuntun Group. Lembaga ini berlokasi di dekat persawahan dan hutan. Hal tersebut dikarenakan semua kegiatan produksi yang ada di PT Bejo Panuntun Group dilakukan dengan mesin. Dan mesin tersebut menghasilkan suara yang sangat keras, sehingga jika ditempatkan di dekat pemukiman warga, maka suara yang dihasilkan dari mesin tersebut akan mengganggu ketenangan warga sekitar. PT Bejo Panuntun bergerak di bidang konstruksi, kontraktor, dan jasa-jasa properti, agen properti, dan sekarang merambah ke peternakan. Jadi kita memulai usaha di jaringan luas, bahkan sampai pedesaan. Enggak jaringan kota aja yang kita liput, tapi meliputi jaringan pedesaan, yaitu memperkembangkan peternakan. Tujuannya para pengangguran di desa biar dapat pekerjaan yang kemampuannya untuk beternak. Kalau di desa kita kasih pengembangan properti, konstruksi, itu SDM-nya kurang memadai. Ya, seperti itu perjalanan PT Bejo Panuntun untuk membantu pengangguran dan mengurangi pengangguran di desa. Produknya. Untuk produksi, kita produksi batu pecah, terus paving stone, batako, gorong-gorong,
dan kerajinan relief patung, terus candi kita juga produksi. Untuk agama Hindu kita juga produksi. Jadi kita berpotensi untuk mengembangkan usaha bebatuan andesit yang kita produksi sekarang ini, bahkan sampai menembus pasar luar negeri. Untuk pengembangan selanjutnya, kita juga akan menyediakan jasa outsourcing penyaluran tenaga kerja. Awal mula berdirinya PT Bejo Panuntun Group dilatar belakangi oleh rasa lelah Pak Heri menjadi seorang karyawan, yang kemudian beliau memiliki cita-cita untuk mendirikan usaha sendiri. Pak Heri melihat peluang berupa melimpahnya bahan baku yang ada di sekitar, yaitu batu andesit dengan kualitas baik, yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, muncullah ide untuk memanfaatkan batu tersebut menjadi sebuah kerajinan. Perlahan, Pak Heri mulai merealisasikan idenya, yaitu membuat kerajinan dari batu. Usaha ini mulai berdiri pada bulan April tahun 2000. Lokasi berdirinya usaha ini berada di Desa Kebonagung, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lambat laun, produk yang dihasilkan dari Bejo Panuntun ini memiliki banyak peminat, sehingga Pak Heri memutuskan untuk mendirikan UD Bejo Panuntun. Kemudian baru menjadi PT atau perseroan terbatas pada bulan Desember tahun 2019. Lokasinya saat ini sudah tidak berada di Desa Kebonagung lagi, tetapi sudah berpindah di Desa Paluhombo. Tujuan didirikannya PT Bejo Panuntun Group ini diantaranya yaitu angka pengangguran yang ada di desa, sehingga karyawan dari PT Bejo Panuntun Group rata-rata berasal dari desa sekitar tempat produksi, seperti Desa Keduk, Desa Kebonagung, Desa Paluhombo, dan lainnya yang masih dalam lingkup Kecamatan Sawahan. Fasilitas yang diberikan kepada karyawan seperti makan dan minum gratis, wifi gratis, tempat ibadah, tempat istirahat, serta toilet. Bahan baku produksi diperoleh dari sungai, pegunungan, dan pertambangan. Sedangkan untuk suplai bahan baku diperoleh dari PT Jaya Dwipa Perkasa yang beralamatkan di Desa Sukorejo, Kecamatan Leceret, Kabupaten Nganjuk. Untuk bahan baku produksi, yaitu batu andesit, sebelum diolah dipilah terlebih dahulu. Untuk batu yang berukuran besar, diolah menjadi kerajinan batu, seperti asbak, meja dan kursi batu, pot bunga, patung, batu nisan, dan sebagainya. Dikarenakan suara yang dihasilkan mesin alat produksi sangat keras, maka para pekerja harus menggunakan peredam telinga. Sedangkan batu andesit yang berukuran kecil diolah dijadikan batu split dan juga batu abu. Sedangkan untuk limbah produksi tidak dibuang begitu saja, tetapi dimanfaatkan menjadi paving serta batako, sehingga limbah yang dihasilkan tidak terbuang sia-sia dan dapat memiliki nilai jual. Terima kasih sudah menyaksikan video praktik pengalaman lapangan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.